Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Putri Sahila Kitchen. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi resep bagaimana cara saya membuat butter cake marble yang teksturnya sangat empuk, lembut, dan tidak kering sama sekali. Manisnya pas, rasanya enak banget. Bagi teman-teman yang mau tahu gimana cara saya membuatnya, tonton terus ya videonya sampai selesai. Untuk bahan-bahannya ada 100 gram tepung terigu pro sedang, 165 gram margarin atau butter. Di sini saya pakai margarin, 125 gram gula pasir, 12 gram tepung maizena, 4 butir kuning telur, 1/4 sendok teh vanili bubuk dan 1/4 sendok teh baking powder, 1,5 sendok teh coklat bubuk, dan 4 butir putih telur. Sekarang kita langsung saja ke cara membuatnya. Pertama-tama siapkan wadah, kemudian saya masukkan margarinnya, dan masukkan gula pasir, sisakan sedikit, dikira-kira aja nanti untuk kocokan putih telurnya. Kemudian saya mixer gula pasir dan margarinnya, mixer sampai gula pasirnya larut dan margarinnya itu mengembang putih dan creamy, kurang lebih selama 10 menit dengan kecepatan paling tinggi tergantung mixer masing-masing. Setelah pucat putih mengembang, kemudian saya masukkan kuning telurnya satu persatu dan di mixer sampai tercampur rata. Masukkan kuning telurnya jangan sekaligus, harus satu persatu dan diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan kembali kuning telurnya dan diaduk lagi sampai tercampur rata. Begitu seterusnya sampai si kuning telurnya habis. Dan ini kuning telur yang terakhir. Karena kuning telurnya pecah, saya bersihkan menggunakan spatula. Kemudian saya mixer lagi sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, matikan mixer, kemudian sisihkan dulu. Dan di sini saya ayak bahan keringnya, tepung terigu, tepung maizena, vanili bubuk, dan baking powder. Saya ayak semua bahan keringnya agar tidak ada bahan yang bergerindil. Setelah semua bahan kering selesai diayak, kemudian masukkan si bahan keringnya ke dalam adonan kuning telur sambil dimixer dengan kecepatan paling rendah. Masukkan tepungnya secara bertahap dan aduk menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah. Boleh juga menggunakan spatula. Aduk sampai tercampur rata. Setelah bahan keringnya masuk semua dan tercampur rata, matikan mixernya. Kemudian saya aduk menggunakan spatula sampai benar-benar tercampur rata. Setelah adonan kuning telurnya selesai, sisihkan dulu. Dan di sini saya mau kocok
putih telurnya. Kocok putih telurnya sampai mengembang kaku atau sopik. Setelah putih telurnya berbusa, kemudian masukkan secara bertahap sedikit demi sedikit gula pasirnya dan lanjut di mixer sampai adonannya mengembang. Setelah adonan putih telurnya mengembang, matikan mixer. Seperti ini sopik, kalau diangkat dia berjambul. Setelah adonan putih telur dan kuning telurnya selesai, sekarang saya mau campur adonan putih telurnya ke dalam adonan kuning telur. Masukkan adonan putih telurnya secara bertahap, sedikit demi sedikit, kemudian aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata, pelan-pelan aja. Sambil nonton, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan resep-resep yang berikutnya. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan lagi adonan putih telurnya ke dalam adonan semuanya dan diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, saya siapkan untuk pasta coklatnya. Saya bikin sendiri pasta coklatnya dari 1,5 sendok teh coklat bubuk, dan saya kasih air panas secukupnya. Aduk sampai tercampur rata, sampai teksturnya menjadi pasta. Kalau teman-teman tidak ada coklat bubuk, bisa pakai pasta coklat. Setelah pasta coklatnya jadi, kemudian saya siapkan juga loyang sudah diolesi dengan margarin dan ditaburi dengan tepung. Kemudian saya ambil 3 sendok spatula adonan untuk dikasih pasta coklat dan aduk. Setelah adonan coklatnya tercampur rata, sekarang saya mau taruh adonannya ke dalam loyang. Saya taruh adonan yang putih terlebih dahulu, kemudian saya timpa dengan adonan yang coklat. Setelah itu saya timpa lagi dengan adonan yang putih. Kemudian saya timpa lagi dengan adonan yang coklat dan timpa lagi.
dengan adonan putih. Masukkan adonan putihnya semuanya ya ke dalam loyang. Setelah adonan putihnya masuk semua, kemudian untuk motifnya saya kasih adonan yang warna coklat di atasnya. Dan saya menggunakan tusuk sate untuk membuat motif marmernya. Diputar-putar aja seperti ini. Setelah selesai dikasih motif, hentak-hentakan beberapa kali agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar, dan ini siap untuk di oven ya. Di sini saya sudah panaskan ovennya terlebih dahulu dan masukkan loyangnya ke dalam oven, dan saya panggang menggunakan suhu 190 derajat api bawah kurang lebih selama 60 menit, tergantung oven teman-teman masing-masing ya. Setelah saya panggang kurang lebih selama 60 menit, marblenya sudah matang, langsung saja diangkat. Setelah cukup dingin, saya keluarkan dari loyangnya dan biarkan sampai benar-benar dingin dulu ya sebelum dipotong. Cake-nya benar-benar lembut, soft banget. Setelah bolu marmernya benar-benar dingin, sekarang saya potong bolu marmernya. Ini bolu marmernya benar-benar lembut, tidak kering sama sekali, empuk banget. Dan sekarang kita lihat motifnya ya. Dan ini motifnya cantik banget, dan teksturnya teman-teman bisa lihat ini super duper empuk, lembut, tidak kering sama sekali, pokoknya soft banget. Dan saya penasaran banget dengan rasanya. Sekarang saya mau cobain saja langsung gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ini enak banget, manisnya pas, margarinnya benar-benar berasa, coklatnya berasa, lembut, tidak seret ketika dimakan, dan ini benar-benar tidak kering sama sekali, pokoknya super lembut, super soft. Bagi teman-teman wajib cobain resep ini, dijamin anti gagal dan rasanya dijamin enak, pokoknya enak banget, recommended, mantap. Oke, segitu saja video saya hari ini. Mudah-mudahan resepnya bermanfaat, dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.